Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Priska Wardani, NIM 2018 051039. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan. Untuk soal yang pertama, perbedaan hard system metodologi dengan soft system metodologi. Untuk hard system metodologi digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terstruktur dengan jelas. Hard system metodologi biasanya berhubungan dengan rekayasa sistem dan rekayasa teknologi. Ini adalah pemikiran tentang sistem. Sedangkan soft system metodologi digunakan untuk menyelesaikan situasi masalah yang kompleks, tidak terstruktur dan tidak terdefinisi dengan baik. Yang lebih penting, di mana soft system metodologi ini memusatkan perhatiannya pada sistem aktivitas manusia yang mendasarkan prosesnya pada partisipasi dan belajar. Artinya, penyelidikan di sistem soft system metodologi tidak pernah berakhir saat situasi dinamis berkembang. Contoh kasus yang menggunakan kombinasi hard system metodologi dan soft system metodologi. Dalam dunia perbankan, terdapat istilah payment switching. Mereka menawarkan jasa penarikan uang di ATM dan penggunaan mesin EDC. Suatu bank tanpa perlu menjadi nasabah pada bank yang memiliki ATM ataupun mesin EDC tersebut. Selama kedua bank yang terlibat merupakan anggota dari jaringan payment switching yang sama dalam kerjasamanya dengan bank, hard system metodologi dan soft system metodologi yang dapat diimplementasikan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam kasus ini, soft system metodologi dapat diimplementasikan dengan hal-hal yang bersifat subjektif, misalnya tentang bagaimana kerjasama antara bank dengan payment switching dapat menguntungkan bagi pihak bank switching dan nasabah bank, serta dapat mengerti apa dampaknya tingkat kepuasan nasabah bank tersebut. Lalu untuk hard system metodologinya akan cocok digunakan dalam pembangunan sistem yang menghubungkan antara nasabah, bank, dan switching. Sistem yang diharapkan yaitu sistem yang mampu mengekspresikan data-data dengan kuat sehingga terciptanya sistem yang aman. Dengan gabungan kedua sistem, kita dapat mencapai lebih banyak variabel sehingga lebih banyak masalah yang dapat terselesaikan. Soal yang nomor 2 adalah soft system metodologi. Soft system metodologi adalah metode sistematis pengembangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan struktur untuk memahami suatu masalah, membangun metode konseptual, mendapatkan kelayakan dan perubahan yang diinginkan, serta mengimplementasikannya. Contoh di sini adalah Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kedua yang membuang sampah plastik terbanyak di laut. Hal ini sangat berbahaya karena sampah plastik dapat mencemari ekosistem laut. Sampah plastik juga berbahaya di darat karena menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan. Pembatasan penggunaan plastik pun perlu dilakukan, salah satunya dengan cara meminimumkan penggunaan tas plastik belanja. Oleh karena itu, studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan strategi soft system metodologi, yaitu tepat untuk mengatasi masalah tersebut serta mengukur tingkat keberhasilan strategi tas belanja plastik berbayar dari pemerintah. Melalui soft system metodologi ini diperoleh hasil bahwa pengguna tas belanja plastik memberi kebebasan kepada pihak retail dalam melakukan strategi untuk meminimumkan jumlah penggunaan tas belanja plastik. Selain itu, strategi dari pemerintah ternyata belum berhasil dalam meminimumkan penggunaan tas belanja plastik. Hanya 16% dari 50 responden pengguna plastik yang akan berhenti menggunakan tas belanja plastik jika tidak lagi disediakan secara gratis. Terdapat dua strategi bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini, yaitu menaikkan harga tas belanja plastik atau melarang penggunaan tas belanja plastik. Soal yang nomor 3 yaitu peran soft system metodologi. Di sini ada dua peran, yaitu yang pertama soft system metodologi sebagai pendekatan ilmiah. Bagaimana soft system metodologi sebagai salah satu paradigma penelitian, yaitu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, soft system metodologi sebagai pendekatan pelaksanaan manajerial. Bagaimana aplikasi manajerial pada metodologi perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sistem. Soft system metodologi juga sebagai proses untuk mengelola dengan melakukan proses pencapaian tindakan terorganisir. Soal yang nomor 4 adalah tools dan kegunaan dalam soft system metodologi FUZI. FUZI Multiple Decision Making, suatu metode untuk mencari alternatif dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode dengan menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan dengan 3 pendekatan, yaitu subjektif, objektif, dan integrasi, gabungan dari subjektif dan
Contoh pada poin nomor 4 ini adalah penilaian kinerja dosen. Dalam suatu perusahaan, instansi, atau lembaga swasta ataupun pemerintahan, hampir mencakup seluruh bidang kerja mempunyai penilaian kerja pegawai yang menjadi tolak ukur. Sama halnya dalam bidang pendidikan, kinerja dosen juga menjadi salah satu tolak ukur atau berpengaruh besar terhadap sebuah instansi tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa kualitas yang dimiliki para dosen, mengingat dosen merupakan bagian penting dalam perkembangannya sebuah instansi. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian, misalnya kreativitas, disiplin, tanggung jawab, jujur, perilaku, komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi yang dilakukan oleh suatu dosen tersebut. Ini ada beberapa fitur yang akan digunakan. Yang pertama, alternatif. Objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, atribut, yang sering disebut juga dengan karakteristik, komponen atau kriteria pengambil keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria yang bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Yang ketiga adalah konflik antar kriteria. Beberapa kriteria mempunyai konflik antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Yang keempat adalah bobot keputusan. Bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Kali N berisi elemen-elemen yang presentasikan dari alternatif. Dalam pengambilan keputusan ini dengan penerapan metode fusi yang memerlukan bobot dan kriteria untuk menentukan siapa yang akan terseleksi sebagai dosen terbaik dalam kriteria masing-masing. Kriteria yaitu disiplin, kualitas kerja, loyalitas, penelitian, dan inisiatif. Dari masing-masing bobot yang sudah ditentukan dalam suatu variabel, di mana suatu variabel tersebut akan dikonversikan ke bilangan fusi. Selain itu, sistem yang telah diisi pada form penilaian dosen, kemudian dari inputan penilaian tersebut akan dihitung bobot dan kriteria dengan metode fusi multiple attribute decision making pada keanggotaan fungsi kurva segitiga. Dosen yang dinilai, maka nilai rating tersebut akan tercetak dari rating yang tertinggi hingga rating yang terendah. Sekian pemaparan tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.